percaya saya diterbangkan Bapa di surga, kami percaya pada kuasa firman. Langit dan bumi boleh runtuh, tetapi firman Allah tinggal tetap. Firman-Mu adalah pesawat Allah yang kami lakukan pada pagi hari. Firman-Mu sanggup dan mampu membawa kami sampai ke surga. Oleh sebab itu, ajar kami untuk selalu kami tertanam di dalam firman. Sebab tanpa firman perjalanan kami gelap dan buntu. Sebab firman-Mu adalah pelita pada kaki dan terang pada jalan kami. Terima kasih Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang sudah mengangkat suasana, yang Tuhan sudah hadirkan bagi kami, urapan Allah tinggal mengalir bagi hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam puji-puji. Sebentar firman Allah dibentangkan, kami berdoa supaya benih yang ditaburkan Tuhan ini lewat firman Allah, dia jatuh di tanah yang subur, bukan di pinggir jalan dan dimakan burung, bukan pula di tanah yang berbatu sehingga akarnya tidak menancap dalam. Demikian pula tidak jatuh pada semak belukar, dia tumbuh tapi terhimpit lalu mati. Tetapi di tanah yang subur sehingga dia menghasilkan buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, segala pekerjaan setan, segala robosan, roh mengantuk, apapun itu yang dikerjakan setan sehingga kami tidak fokus dengar firman Allah, kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Di dalam kitab Ester pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, tema khotbah pada pagi hari ini, Bapak Gembala berikan tema bangkit di masa sulit. Bangkit di masa sulit merupakan tema khotbah kita pada Minggu Ibadah Raya pada tanggal 21 hari ini. Jika kita membaca, saudaraku, di dalam Alkitab, maka kita akan temukan baik mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab semua tidak terlepas dari yang namanya masa suka, kesulitan yang mereka hadapi. Jadi hidup ini tidak menentu, saudaraku. Saya dan saudara memang kadang hadapi yang masa-masa suka. Kita hadapi masa-masa yang sulit, tetapi bersama dengan Allah kita pasti sanggup menanggung. Bersama dengan Tuhan kita selalu pasti akan melihat mujizat. Tadi lagu yang dibawakan oleh Ibu Yani, setiap hari kulihat mujizat. Kita imani lagu itu supaya saya dan saudara setiap hari lihat pertolongan Tuhan. Di dalam doa puasa hari Jumat kemarin, saya menyinggung bahwa dalam kitab Mazmur kemarin kita membacakan bacaan rutin yang terdapat dalam kitab Mazmur. Di sana firman Allah berkata, Allah memberikan hujan dan memberikan panas, Allah memberikan terang dan Allah memberikan malam, dan Allah memberikan siang. Dalam kalimat dalam ayat Alkitab itu, Bapak Gembala kemudian menyinggung satu kebenaran bahwa, saudaraku, ada berkat umum dan berkat khusus yang Allah berikan bagi umat manusia. Berkat umum adalah semua manusia menikmati hujan, semua manusia menikmati panas, semua manusia menikmati malam, semua manusia menikmati
Siap. Tidak terkecuali entah dia orang berdosa, orang tidak tahu Tuhan kah, dia juga menikmati berkat umum. Hujan juga turut dia nikmati. Tapi ada berkat khusus, sembuh dari penyakit, mujizat Allah kita rasakan. Tidak semua orang bisa rasakan itu. Pertolongan Tuhan, jalan yang tertutup dibukakan, itu berkat khusus bagi saya dan saudara yang iring Tuhan. Orang yang tidak percaya dan orang yang tidak tahu Tuhan tidak bisa alami yang namanya berkat khusus ini. Kalau berkat umum, sama-sama kita nikmati panas, sama-sama kita nikmati hujan, ya betul, kita semua menikmati. Tapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi atas rumah tangga kita. Anak-anak kita yang sakit disembuhkan Tuhan oleh doa. Itu berkat khusus saya dan saudara rasakan secara pribadi. Tidak semua orang mendapatkan itu. Apalagi pengampunan dosa. Saya dan saudara hidup di dalam kubangan dosa, tetapi kini kita hidup benar. Kita terlibat dalam pelayanan. Itu berkat khusus yang Allah berikan. Kita semua dapatkan anugerah itu. Tidak semua orang bisa rasakan itu. Jadi ada berkat umum dan ada berkat khusus. Saya dan saudara mesti membedakan hal itu. Hari ini saya dan saudara ada dalam rumah Tuhan. Ini juga kategori berkat khusus yang Allah berikan buat kita. Kita masih hidup, kita bisa melayani dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru kita lihat tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab semua tidak terlepas dari yang namanya masa sukar dan masa sulit. Karenanya tema khotbah pada pagi hari ini kita bangkit dari masa sulit. Musa misalnya, siapa yang tidak kenal dengan Nabi yang satu ini? Tiga agama besar di dunia mengakui dia. Islam percaya Musa, mengakui Nabi Musa. Apalagi Kristen, kita percaya bagaimana Musa ini adalah Nabi yang sangat besar dan luar biasa. Apalagi agama Yahudi, apalagi mereka sangat meyakini tokoh yang satu ini. Tetapi saudara tahu masa sukarnya Nabi Musa, dia lahir saja sudah sulit. Dari masa dia lahir saja sudah setengah mati. Karena pada waktu itu bagaimana Firaun mengizinkan semua supaya anak-anak yang lahir yang laki-laki harus dibunuh, dilenyapkan. Jadi Musa, tokoh besar Alkitab, telah mengalami masa sukar. Dia lahir saja sudah sulit. Siapa lagi? Ada tokoh yang bernama Yusuf. Sebelum dia menjadi Perdana Menteri Raja Muda di Mesir, orang nomor 2 setelah Firaun. Kita melihat juga sulit juga hidupnya. Dia mengalami masa-masa yang sukar karena terpaksa harus dijual, menjadi budak. Itu yang dia alami. Siapa lagi? Ada Raja Daud, raja yang paling dijagokan dan paling diagungkan oleh umat Yahudi. Raja Daud juga tidak terlepas dari masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Siapa lagi? Ada Rasul Paulus dalam perjanjian baru, saudaraku. Tidak terlepas juga dari masa yang sukar yang dialami. Jika saudara membaca 2 Korintus pasal 11, itu adalah daftar penderitaan Paulus. Saudara, dia jabarkan di sana bagaimana ia dipukul, bagaimana ia didera, dihina, bahkan berapa kali, 3 kali kurang lebih dia mengalami karam kapal, terkatung-katung di lautan. 2 Korintus pasal 11 adalah daftar penderitaan seorang yang bernama Paulus, rasul besar perjanjian baru. Hampir sebagian Alkitab perjanjian baru, setengah kitab perjanjian baru ditulis oleh manusia yang satu ini, Paulus. Tapi kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 11, itu daftar penderitaan, daftar kesulitan yang Paulus jabarkan di sana. Dia menderita luar biasa. Siapa lagi? Yesus tidak terlepas dan tidak luput dari masa-masa sukar. Sampai peluh keringatnya berubah menjadi darah di Taman Getsemani, ia berdoa. Masa-masa yang sulit, tekanan-tekanan yang berat yang ia hadapi. Bapa, sekiranya cawan ini lalu, biarlah dia lalu. Jadi penderitaan yang begitu berat.
Jadi kita lihat di sini tokoh-tokoh dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak lepas dari yang namanya kesulitan. Saya dan saudara juga mengalami kesulitan. Hari-hari ini mungkin masa sulit bagi saya dan saudara, tapi tetap percaya Allah mampu dan Allah sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan Dia luar biasa, Tuhan Dia hebat bagi kita semua. Mari kita akan belajar dari kehidupan Ester. Dalam bacaan tadi kita membaca tentang Ester. Dalam Ester pasal 4 ayatnya yang ke-16, kita belajar dari kehidupan Ester bagaimana cara dia bangkit dari masa sukar. Dia bangkit dari masa sulit. Ada 3 kebenaran yang kusampaikan padamu pada pagi hari, bertalian dengan bagaimana Ester menghadapi masa yang sukar. Jika kita membaca di dalam pasal 4 ini, kita melihat bahwa Ester ini adalah telah diangkat menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Ester telah menjadi ratu. Siapa yang memilih dan mengangkat dia? Raja Ahasiverus. Itu adalah raja Media Persia yang telah menguasai, bahkan telah membawa menawan bangsa Israel kepada pembuangan. Jadi Ester terpilih karena pada saat itu Raja Ahasiverus sedang mencari permaisuri. Esterlah salah satu kandidat yang terpilih. Dia mengganti siapa? Mengganti Ratu Wasti. Karena Ratu Wasti tidak dengar-dengar Raja Ahasiverus marah. Digantilah Ratu Ester. Jadi kita bayangkan perubahannya begitu drastis sekali. Dari seorang buangan kini menjadi permaisuri. Dari seorang budak kini telah diangkat menjadi ratu. Oh, betapa luar biasa perubahan hidup yang dialami oleh seorang yang bernama Ester. Kini dia telah menjadi permaisuri. Tapi apakah karena jabatan dan pangkat dan kedudukan yang dialami atau yang dinikmati Ester ini lalu kemudian dia tidak mengalami masa sulit? Oh, dia mengalami masa sulit juga. Kalau kita pikir-pikir, kita membaca di sini, dia berada dalam masa yang tenang, berada dalam masa yang luar biasa. Sebagai seorang ratu, dia dilayani begitu luar biasa. Tetapi apakah karena jabatan ratu lalu dia tidak terlepas dari masa yang sukar, masa sulit dia alami? Karena lawan politiknya yang bernama Haman, orang Agag itu, melakukan sebuah strategi untuk memusnahkan seluruh umat Yahudi, termasuk Ester. Ester kan orang Yahudi. Haman berencana untuk menghabisi dan membantai semua umat Yahudi, termasuk Ester sebagai umat Yahudi. Dia orang Yahudi. Jadi Haman sedang mengatur sebuah strategi. Surat kuasa telah ada di tangan. Raja telah memberikan surat kuasa itu, sehingga Haman dengan leluasa untuk menghabisi dan bahkan melenyapkan umat Yahudi. Surat kuasa sudah ada di tangan, mau bikin apa? Karena itu ada satu kalimat yang disampaikan oleh sepupunya yang bernama Mordekai. Ester ini besar di tangan Mordekai, sepupunya. Mordekai lebih tua yang mengasuh dan mengurus dia sampai dia jadi ratu. Ester pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14, firman Allah berkata begini. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi sebagai ratu, dia tidak terlepas juga, dia tidak terluput juga dari yang namanya masa sulit. Mordekai berkata, "Hei saudaraku, hai Ester, jangan kau kira karena kau ratu dan kau duduk di singgasana, kau terluput dari masa sulit. Tidak akan. Jadi hidup ini tidak menentu.
Semua orang kita karena kesulitan tidak mengenal jabatan, kesulitan tidak mengenal pangkat, kedudukan, dan siapapun dia, kita semua akan hadapi kesulitan. Mordekai bilang, jangan kau kira kau ada di singgasana di istana kau senang. Oh ya, tidak. Kau juga. Kau lihat bagaimana Haman sementara mengatur strategi untuk membantai dan memusnahkan kita. Tapi kita lihat belajar 3 hal dari Ester. Yang pertama, kita akan lihat firman Allah. Ester 4 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan begini. Firman Allah berkata, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Garis bawahi, aku dan dayang-dayangku akan berpuasa. Ester memberikan pengumuman kepada Mordekai, suruh umat Yahudi mereka berpuasa dan cari Tuhan. Ketika mendengar ancaman itu datang, Ester tidak melakukan strategi. Ester tidak membentuk satu siasat untuk bagaimana supaya menghadapi persoalan ini. Firman Allah berkata, Ester menyuruh mereka berpuasa. 3 hari tidak boleh makan mereka, baik malam kah maupun siang kah. Jadi bagaimana kita bangkit dari masa yang sukar? Yang pertama dilakukan Ester adalah menghadap Allah sebelum menghadap raja. Dia cari Tuhan dulu, baru dia cari raja. Banyak kali kita hadapi masalah, kita cari manusia dulu, Allah belakangan. Tuhan nomor 2. Kita tempatkan Yesus pada posisi yang belakang. Kita mencari pertolongan di luar dulu. Sama seperti yang dilakukan seorang yang bernama perempuan pendarahan, 12 tahun pendarahan. Tidak mengalami mujizat, tidak mengalami pertolongan apa-apa. Dia baru ingat ternyata ada Yesus. Karenanya satu ungkapan dia sampaikan, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Firman Allah berkata, sudah dihabiskan segala hartanya. Apa-apa semua sudah dijual, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang diharapkan. Dia sakit, pertolongannya diharap ada harta. Dia sakit, dia harap masih ada warisan. Masih ada tanah untuk dijual, masih ada kebun. Tetapi begitu semua habis, apalagi yang bisa menolong? Dia ingat ada Yesus. Yang pertama yang Ester lakukan, dia cari Tuhan dulu, baru dia menghadap. Dia bilang, kalian tolong puasa, berpuasalah. Tolong doakan saya. Aku dan dayang-dayangku juga di istana akan berpuasa. Setelah itu firman Allah berkata, baru nanti aku menghadap raja. Dan jadi dia meskipun sebagai ratu, bisa dong. Sebagai ratu tuh orang dekatnya raja. Tapi dia tidak andalkan itu. Jabatan dan posisi dia kesampingkan. Karena dia tahu ada Allah dari segala Allah. Dia yang punya langit, bumi, dan serta isinya. Langit, bumi, lautan, dan segala isinya punya Tuhan. Ester tidak memanfaatkan jabatannya sebagai seorang ratu untuk datang gampang-gampang saja kok. Dia menghadap raja berapa lama. Tapi dia tidak tempuh jalur itu. Dia tempuh jalur apa? Dia tempuh jalur cari Tuhan dulu. Dia perintahkan Mordekai, tolong doakan aku. Tolong kau dan seluruh umat Yahudi berpuasa. 3 hari kita puasa. 3 hari 3 malam kita puasa, jangan makan dan minum apapun. Itulah yang kemudian yang kita kenal ada puasa Ester. Beberapa hari kemarin Ibu Gembala melakukan puasa Ester. 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Pokoknya kalau sudah lihat rasanya pelayanan ini berat, pasti Ibu Gembala puasa. Jadi penopang dan tiang penyangga atas pelayanan ini Ibu Gembala kita.
Puasa 3 hari telah menjadi makanan hari-hari buat ibu gembala. Karenanya kita lihat ibu gembala kecil terus, tidak pernah naik-naik. Puasa terus. Jadi saya dan saudara mesti begitu. Kalau saudara sudah temukan rasanya sulit, coba kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Rasanya masalah ini wah tidak sanggup dah, coba kita cari Tuhan. Bisa. Jadi yang pertama yang Esther lakukan adalah dia menghadap Tuhan. Sebelum hadap raja dia cari Tuhan. Jadi jangan tempatkan Yesus di paling belakang. Kita taruh Yesus di paling depan. Jangan taruh Yesus di buritan perahu rumah tanggamu. Jangan biarkan Yesus tertidur di belakang hidup saya dan saudara jangan. Sehingga Petrus dan kawan-kawan bangunkan dia. Guru bangun, nanti kita mati di tengah lautan ini. Mereka tidak pusing. Mereka biarkan Yesus tertidur. Karena mereka bilang, aku kan nelayan hebat. Aku nih Petrus, biasa melaut. Gelombang dan angin sakal sudah merupakan makanan hari-hariku. Tapi kita lihat, begitu badai itu datang, badai mengamuk, habis cerita. Ternyata mereka perlu Tuhan juga. Sehebat-hebatnya kita nih, kita perlu Tuhan. Sekuat-kuatnya saya dan saudara nih, kita perlu Tuhan. Jadi yang pertama yang Esther lakukan, dia menghadap Tuhan sebelum menghadap raja. Jadi bagaimana kita bisa bangkit dari masa sulit? Yang pertama hadap Tuhan dulu sebelum kita hadap raja. Sebelum kita mencari pertolongan di luar, kita cari Tuhan. Jangan saudara mencari yang lain dulu. Jangan saudara mengutamakan yang lain. Kita cari Tuhan dulu. Ada apa-apa jangan saudara pergi ke orang pintar. Jangan saudara cari dukun dan mencari pertolongan di sana. Jangan. Dia hanya tawarkan racun yang mematikan bagi saudara. Jangan mencari pertolongan di luar Yesus. Karena itu adalah kecelakaan dan bahaya yang sebenarnya saudara timbulkan dalam hidup. Kita tetap cari Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Jadi yang pertama Esther dia mencari Allah sebelum dia mencari pertolongan daripada raja. Dalam Alkitab kita lihat ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan sebelum mereka berperang. Hizkia misalnya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19 nanti saudara baca. Ketika surat itu datang, karena dia menerima surat ancaman dari musuh. Siap-siap kau dan seluruh bangsamu, kau akan dimusnahkan. Hizkia terima surat ancaman itu dari musuh. Apa yang dia lakukan dengan surat itu? Dia bawa ke hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, surat ancaman datang buat saya. Bagaimana ini? Dia bentangkan surat ancaman itu di hadapan Tuhan. Dia mencari pertolongan Allah. Siapa lagi? Ada Daud. 1 Samuel pasal 30. Bagaimana ketika kota Siklag terbakar, anak-anak mereka ditawan, perempuan-perempuan mereka telah dibawa lari musuh menjadi tawanan. Sehingga masyarakat itu menjadi kecewa, masyarakat yang dibawa dan dipimpin oleh Daud. Mereka mau melempari dia, mengambil batu, mau melempari dia. Apa yang dilakukan Daud dalam masa yang tertekan pada saat itu? Firman Allah berkata, Daud mencari perkenan Tuhan. Daud mencari Allah. Adakah kesulitan yang saudara hadapi hari-hari? Kita harus cari Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Ketika anak kami Eliezer tangan patah, wah, kami hanya bisa melakukan yang semampu kami. Selebihnya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Betul ada usaha, betul ada tindakan, tetapi kan Tuhan yang ciptakan tangan. Dan Tuhan juga sanggup mengembalikan tangan seperti semula. Usaha kita baringi juga kerjakan dengan doa, pasti juga Tuhan akan beracara. Kita berdoa. Ada ibu Talahatu yang mengurus selama paling tidak 4 hari, hampir 1 minggu bolak-balik kilometer 10 jalan baru, kilometer 10 jalan baru. Setiap pagi dia ke sana harus pijit. Setiap pagi ke sana dia harus urut.
Karena tangannya dia bengkak besar, ada memar dia biru luar biasa. Saya sebagai orang tua melihat tidak tega, karena tiap pagi harus dipijit. Jadi kalau Mama Nona sudah datang, sudah bunyi motor, lebih baik saya masuk kamar, karena saya tidak tega untuk mendengar. Mau menangis, air mata mau tumpah rasanya. Wah Tuhan, kenapa anak saya jadi begini? Tangan ada baik-baik, tangan ada bagus, kini sudah semacam dia cedera. Saya hanya bisa berdoa. Jadi kalau motor sudah sampai, Mama Nona sudah tiba, Bapak Gembala lebih baik masuk kamar, karena pasti dia meraung-raung kesakitan. Dari kamar aku hanya doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia hanya bisa berteriak menangis, aduh. Mama Nona janji satu kali ini saja ya, jangan lagi dah. Ah, kalian semua ini tidak sayang saya. Itu kalimat yang biasa diucapkan. Setiap kali masa dengan, ya astaga, berarti semua ini kita sudah tidak sayang dia. Justru nak, mama dan bapak sayang kau, makanya kau dipijit. Ah, Mama Nona tipu, katanya satu kali ini saja, tapi ini ulang lagi. Jadi sakit luar biasa. Wah, Bapak Gembala pikir-pikir, kasihan. Kita hanya doa, ada obat yang kita bisa pakai, kita doakan. Kesembuhan datang dari Tuhan. Kita berusaha, amin. Ada upaya yang kita kerjakan, puji Tuhan. Tapi kesembuhan datangnya dari Tuhan. Allah yang memberikan kesembuhan. Puji Tuhan, dia sudah agak baikan. Bengkak kemarin, sekarang sudah turun. Jadi kita menghadap Tuhan, kita cari Tuhan yang kedua. Firman Allah berkata di sana, masih di Ester pasal 4 ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata, ayatnya yang ke-16, Ester pasalnya yang ke-4, firman Allah, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa dan berpuasalah untuk aku. Yang pertama, bagaimana kita bisa bangkit dari masa sulit? Yang pertama, saya dan saudara cari Tuhan. Pertama, kita menghadap Allah. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah saya dan saudara jangan menunggu. Karena pertolongan itu saya dan saudara harus kerjakan. Bertindak. Tidak boleh kau menunggu pertolongan datang. Jangan. Ada langkah yang harus saya dan saudara perbuat. Ada tindakan. Ester tidak menunggu lama. Begitu dengar kabar dari sepupunya, Mordekai bilang, jangan kau kira kau nyaman ya, kau tinggal di istana. Ingat, Haman ini punya rencana busuk ini. Dia memusnahkan kita umat Yahudi. Oh, dia dengar itu. Langsung dia perintahkan, tolong sampaikan kepada umat Yahudi, tolong berpuasa dengan segera. Jadi saya dan saudara ada tindakan. Melayani Tuhan harus ada tindakan. Seperti khotbahku beberapa minggu yang lalu, melayani Tuhan tidak boleh malas. Ada upaya. Kita harus bergerak maju. Pertolongan itu tidak boleh kita tunggu-tunggu. Kita harus sama-sama melangkah bersama dengan Tuhan. Kita harus bergerak maju. Mereka meminta belas kasihan Tuhan dengan segera. Jadi tidak harus menunggu-nunggu. Jangan menunda-nunda. Pertolongan itu pasti akan datang. Kita imani, kita berdoa, dan kita kerjakan. Ada sebuah tindakan nyata saya dan saudara kerjakan di dalam pelayanan. Kita melayani semua hasil tindakan nyata. Kita melayani mesti ada semacam dia ada rajin sedikit. Ada rajin untuk saya dan itu mendorong kita untuk kita bergerak maju. Tidak boleh kita berlambat-lambat. Apapun kita kerja, ada peluang sedikit tangkap, ada peluang sedikit tangkap. Jangan ada peluang sedikit kita mikir-mikir, ini bisa ya apa tidak ya. Jangan. Kita ambil.
Ada peluang sedikit kita tangkap, peluang sedikit kita tangkap. Seperti kesaksianku tentang tanah gereja kita yang ada di kilometer 10. Pokoknya ada peluang sedikit kita tangkap. Ada orang tawarkan jasa, ibu, saya bisa bantu. Oke, puji Tuhan, mari. Kita tidak menunggu lama. Kita tidak duduk santai menunggu. Oh, bisa bantu ya? Oh ya, saya tunggu ya, bagaimana? Tidak. Jadi apa persyaratannya? Apa yang harus kami siapkan? Ini. Oke, baik. Kami segera lengkapi. Jadi saudara bergerak maju. Saudara bisa bangkit dari masa sulit. Ada sebuah tindakan. Saudara jangan berdiam diri. Pengkhotbah 11 ayat 4 firman Allah berkata. Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat ini adalah gambaran orang yang bermalas-malasan, gambaran dari orang yang hanya bengong-bengong saja, gambaran dari orang hanya bersantai-santai saja. Siapa yang memperhatikan angin, senantiasa memperhatikan, tidak akan menabur. Orang hanya menerka cuaca, orang yang hanya melihat-lihat, orang hanya meraih-raih, tidak ada tindakan. Mereka tidak akan memakan hasilnya. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir. Yang pertama, kita mencari Tuhan dulu ketika sulit itu datang. Yang kedua, jangan menunggu. Saya dan saudara harus bertindak. Ada tindakan nyata yang saya dan saudara kerjakan. Yang terakhir adalah saya dan saudara rela membayar harga. Firman Allah berkata di bagian berikut, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Dengarkan kalimat ini, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini ungkapan Ester. Kalau toh itu berlawanan dengan undang-undang, kalau aku pun mati, biar aku mati. Itu harga. Dia rela bayar harga. Tadi ada tindakan, ada upaya, kemudian ada dia semacam rela. Dia rela berkorban, rela bayar harga. Saudara tahu, undang-undang daripada kerajaan Media Persia saat itu, ratu sekalipun tidak boleh menghadap raja tanpa dipanggil. Karenanya Ester berkata, kalau aku menghadap raja, kalau itu dia berlawanan dengan undang. Kenapa begitu? Aturan kerajaan Media Persia, seorang ratu sekalipun kalau dia menghadap raja tidak boleh, kecuali dia raja yang memberikan undangan, kau datang. Tapi kalau menghadap raja begitu-begitu, tidak bisa. Aturannya tidak, aturan mainnya bukan begitu. Jangan menghadap raja sembarang-sembarangan. Permaisuri ratu sekalipun tidak diperbolehkan. Jadi harus ada undangan dari raja. Karenanya Ester berkata, kalau ini aku menghadap raja, dia berlawanan dengan undang-undang. Tidak apa-apa dah. Biar nyawa saya jadi tambah. Ada harga. Dalam sebuah pelayanan juga tentu kita berkorban. Ada harga yang harus kita bayar. Tidak mudah melayani Tuhan. Tidak mudah kita cari Tuhan. Tidak gampang. Saya perhatikan rumah tangga yang melayani Tuhan serius, setia, tantangannya luar biasa. Ada pelayanan yang namanya pelayanan, semua pasti ada harga. Pelayanan di mana saja, gereja di mana saja, pekerjaan Tuhan di mana saja, apapun mereknya, apapun liturginya sama. Semua pasti ada harga yang harus dibayar. Termasuk GPDI Damai, ada harga. Kita harus berkorban di dalam melayani pekerjaan. Tidak mudah. Saya melihat berapa banyak anak-anak Tuhan yang sama-sama dengan kita, kini mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita melayani bersama. Kau bangkit dari masa sulit, belajar berkorban. Selain ada tindakan, selain kita cari Tuhan,
Saya dan saudara kita membayar harga. Apalagi pekerjaan Tuhan, sebuah pelayanan itu tidak mudah. Yang namanya pekerjaan Tuhan ada air mata di dalamnya. Ada pergumulan yang saya dan saudara mesti kerjakan. Lutut dan air mata adalah pupuk dalam pelayanan. Mazmur 126 ayat 5-6 berkata, barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi kita berdoa satu kali waktu ketika pelayanan ini diberkati. Itu hasil taburan dengan apa? Lutut. Hasil taburan dari apa? Air mata. Saya tidak bisa bayangkan, kita punya orang tua gembala pertama, Mama Maria, yang merintis pelayanan ini. Berapa banyak air mata yang harus dia teteskan dan dikeluarkan. Jika mau dikumpul sudah berapa loyangkah air mata jemaat menangis untuk pelayanan ini? Sudah berapa loyang? Pelayanan ini hasil air mata. Ada orang tua yang merintisnya dari awal dengan air mata, yang memulainya ibadah dari tenda, berdindingkan terpal dan beratapkan terpal, haleluya, memulai pelayanan dengan beberapa jiwa, beberapa orang. Itu yang dikerjakan orang tua kita. Berapa banyak air mata yang telah tumpah. Jadi lutut dan air mata adalah pupuk dalam pelayanan. Makin banyak kita berikan pupuk untuk pelayanan ini, pelayanan ini pasti akan makin maju dan diberkati. Betul situasinya sulit, karena kita berada juga di tempat yang memang secara manusia, menurut akal dan logika ini memang berat sekali. Tapi ketika Tuhan hadir di sini, yang sulit itu menjadi mudah, yang sukar itu menjadi gampang. Kenapa? Allah hadir. Betul, siapa bilang pelayan? Pelayan yang saudara melihat sendiri kan ada di wilayah di mana? Ada di atas laut sudah begitu, ada di wilayah lagi yang memang wah luar biasa tantangannya. Tapi bersama dengan Allah kita sanggup kok. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sudah berapa banyak air mata yang tumpah, air mata jemaat yang kita berdoa. Sudah banyak, kalau kita tampung sudah berapa loya. Tapi air mata kita tidak tumpah sia-sia. Karena firman Allah berkata semua ditampung dalam kirbatnya. Allah itu, manusia mungkin menganggap tidak, itu air mata saja mo. Tapi jangan salah, Allah melihatnya. Karena Allah kita adalah Allah yang suka iba, Allah yang gampang iba, Allah yang gampang jatuh hati. Ketika dia melihat anak-anaknya dalam keadaan yang tertekan, dia Allah yang tidak mungkin tinggal diam. Dia pasti akan turun tangan. Hati yang iba itulah yang kemudian dia membangkitkan Lazarus. Maria dan Marta berkata, Tuhan, kami telah meletakkan jasadnya di sana. Begitu dia menatap kuburan itu, firman Allah berkata, maskulah hati. Dia menangis. Orang berkata, betapa dia mengasihi Lazarus sampai Yesus menangis. Kasih itulah kemudian berteriak di balik kuburan itu, di balik batu yang menutup kuburan Lazarus. Lazarus, bangkitlah. Maka bangunlah manusia 4 hari yang mati itu, yang telah berbau busuk. Jadi kasih Allah. Saya dan saudara mari kita bangkit. Kita belajar berkorban, belajar bayar harga. Berapa banyak korban dan harga yang saudara bayar, taburkan untuk pelayanan. Kita melayani Tuhan ada harga. Kita berkorban, kadang korban perasaan. Ada korban perasaan. Ada istri-istri yang datang ke gereja saja dilarang, dicegat. Tidak boleh kau sembahyang ya. Kalau sampai kau sembahyang, aku tahu kau pergi sembahyang, sudah tahu. Jangan kau kembali ke rumah ini. Sudah tahu, pakaian-pakaian ibadahmu aku bakar. Ada begitu korban perasaan.
Tapi dia tetap cari Tuhan. Dia melangkah. Ancaman kita semua mari kita melayani Tuhan, kita bayar harga. Tidak mudah. Saya percaya saudara ini banyak tantangan. Termasuk Bapak dan Ibu Gembala juga. Kita semua majelis-majelis ini. Kita bayar harga, korban perasaan. Ada korban tenaga. Waktu istirahat saudara-saudara kesampingkan. Karena saudara dapat jadwal melayani. Padahal saudara bilang, saya lagi kurang sehat. Lagi meriang-riang. Tapi karena panggilan pelayanan, aku pergi mau melayani. Korban tenaga. Kau bilang kau capek kerja seharian. Tapi karena panggilan pelayanan, capekku aku taruh di belakang. Aku mau melayani itu. Korban apa lagi? Korban harta. Kadang ada tantangan dalam pelayanan untuk memberi. Saudara memberi. Ada berkat yang saudara sudah sisipkan. Sebenarnya saudara bilang, ini nanti saya akan ini atur untuk ini. Tapi karena ada tantangan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara bilang nantilah keperluanku nanti. Saya urus dulu, utamakan dulu keperluan Tuhan. Sebab kalau saya utamakan Tuhan, pasti Tuhan juga akan utamakan saya. Kalau saya pikirkan Tuhan, Tuhan pikirkan saya. Kalau saya pikirkan pekerjaan Tuhan, haleluya, Tuhan juga akan pikirkan pekerjaan. Aku mau kasih dulu untuk Tuhan. Kita kadang berkorban. Korban apa? Selain perasaan, kita korban harta juga. Semua dari kita kembalikan untuk Tuhan. Pemuda remaja kemarin sudah, mereka berkorban. Tanpa harus Bapak Gembala tunjuk mereka satu persatu, ini tidak. Inisiatif sendiri. Mereka bilang kami satu orang satu air karton. Puji Tuhan. Air karton masih ada sisa berapa? Satu karton. Itu dari sumbangan sukarela mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian dan kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya.